yang ditimbulkan oleh olahan ganja. Karena apa? Nah, itu nanti mungkin ada praktisi kesehatan, tetapi yang jelas penjelasannya itu bahwa dari segi kesehatan itu memang sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena dia bersifat halusinogen. Satu, kemudian menimbulkan kecanduan. Marijuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Marijuana tidak memberikan efek kecanduan Tidak. sama sekali. Dalam urutan 1 sampai 10, marijuana itu tidak memberikan efek kecanduan. Semua sepakat, semua ahli farmakologi sepakat bahwa semua bahan obat memberikan potensi kecanduan. Ya, tapi sampai Kalau sekarang digunakan di luar takarannya. ya, tapi sampai sekarang tidak ada satu laporan medis pun mengenai ada orang kecanduan ganja. Dan tidak ada laporan medis kedokteran bahwa orang menderita sakau. Sakau itu dalam bahasa kedokterannya itu withdrawal effect. Pada saat dia tidak mengkonsumsi terus dia sakau. Itu sakau ya, withdrawal effect. Dan itu tidak ada laporan medis satupun bahwa ada orang sakau ganja. Tidak ada. Loh. Ganja, mitos dan fakta. Warganet silakan memberikan komentar, mention @Kompas TV, hashtagnya adalah mitos dan fakta ganja. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Seruan untuk melegalisasi ganja atau memisahkan ganja dari golongan narkotika sudah lama digaungkan karena dinilai memiliki manfaat medis. Tayangan malam ini bukan untuk mendorong anak dan remaja memakai ganja, tetapi membuka ruang diskusi dari berbagai aspek termasuk mitos dan fakta tentang ganja. Sudah bergabung bersama saya perkenalkan dari ujung paling luar, Jeffrey Tambayong, Ketua Vokan Forum Organisasi Kemasyarakatan dan Anti Narkoba. Selamat malam Irjen Polisi Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan Malam. BNN. Dira Narayana, Ketua Lingkar Ganja Nusantara. Dan Panji Pragiwaksono, tidak perlu diperkenalkan siapa dia. Saya mau tanya dulu ke Bang Arman. Yuk. Apa logikanya kalau dilegalkan, kita soal ekspor itu menurut saya sudah yang tahap kedua. Tapi mengapa Anda waktu itu langsung menentang adanya wacana melegalkan ganja? Apa yang mengerikan bahwa ganja itu bisa dilegalkan atau dipisahkan dari narkotika kategori pertama? Iya. Jadi selamat malam Rosi. Oke, pertanyaannya adalah jadi bagaimana menjelaskan bahwa ganja itu menjadi bagian yang sama bahayanya dengan opium, morfin, narkotika jenis pertama? Iya, jadi saya lanjutkan tadi ya. Di dalam undang-undang itu diatur golongan, mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Golongan 1 ini adalah dianggap yang paling berbahaya dan harus diawasi secara ketat. Nah, ganja ditempatkan di sana. Di situ. Ya, ditempatkan di sana disebutkan bahwa semua tumbuhan ganja atau kanabis dilarang digunakan untuk keperluan apapun, baik itu daunnya, pohonnya, bijinya, jeraminya, atau turunan yang ditimbulkan oleh olahan ganja. Karena apa? Nah, itu nanti mungkin ada praktisi kesehatan, tetapi yang jelas penjelasannya itu bahwa dari segi kesehatan itu memang sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena dia bersifat halusinogen. Satu, kemudian menimbulkan kecanduan. Nah, akibatnya apa? Yang jelas kalau kita lihat adanya tindak kekerasan. Karena ganja adanya itu. Kecelakaan, penurunan konsentrasi. Nah, itu saya tidak berbicara mitos. Ini adalah fakta. Jadi buat Anda fakta atau mitos? Ganja adalah pintu masuk narkoba. Ya, memang betul. Jangankan ganja, rokok pun adalah entry point narkoba.
Saya mau ke Dira dulu, Ketua Lingkar Ganja Nusantara. Anda banyak membuat tulisan-tulisan bahwa tanaman ganja ini sudah ada sebelum zaman Masehi, gitu. Ya. Apa sih yang ingin Anda tunjukkan bahwa tanaman ganja sejarah peradaban sudah ada sejak zaman Masehi, bisa menyembuhkan segala penyakit? Anda ingin mengatakan bahwa ganja ini bermanfaat? Saya ingin mengatakan kalau negara kita ini bersikap mubazir. Karena, iya kan, itu perjalanan panjang bermanfaat, tapi kok kita menutup diri kan, menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diberikan. Bagaimana dengan penjelasan kita tunduk pada konvensi PBB itu yang menarik. harus disepakati oleh seluruh anggota PBB? Itu menarik gini, Mbak Rosi. Jadi di negara-negara yang membuat ratifikasi itu, katakanlah Amerika, Inggris, Cina, Perancis, mereka sekarang semua sudah melegalkan ganja belum? Sudah. Artinya mereka kan merubah pola pikirnya kan, karena ternyata waktu itu untuk mereka melihat bahwa ternyata ada potensi medis. Nah, kita kan sekarang jadi problem, risetnya aja belum ada. Jadi kalau kita mau bilang bahaya juga kita nggak tahu, kita mau bilang bermanfaat kita juga nggak tahu. Kalau misalnya kita perspektifnya adalah pada korban. Maksudnya? Narkoba. Kita tahu bahwa kita ini sudah darurat narkoba. Ya. Nah, dan itu salah satunya. Tapi Pak Bupati tadi bilang di sana nggak ada masalah sama ganja. Mungkin sama sabu atau yang lain ya, karena narkotika ganja disatukan sama sabu sama heroin. Jadi akhirnya ketika bicara narkotika ganja kena juga kan, tapi kenyataannya. Jadi ingin melegalkan ganja itu bukan ingin melegalkan. Apa? Kita harus memanfaatkan. Memanfaatkan. Yes. Itu yang lebih utama dibanding melegalkan. Gimana logikanya memanfaatkan tapi barangnya nggak legal ya? Saya bisa memanfaatkan ganja walaupun nggak legal sebagai materi lawak. Masih ilegal tapi dimanfaatkan sama saya. Tapi saya sedikit potong. Bentar, Bung, bentar. Bagaimana logikanya? Barang ini kan disebut sebagai barang haram. Barang itu kan katanya, ya kan, makanya saya di bilang undang-undang riset. dilarang, Ya. tapi kemudian mau dimanfaatkan gimana logikanya tuh? Ya, menurutku Pak Rafli benar juga ya, hukum itu kan dinamis ya. Jadi mestinya bisa dong kalau ternyata ada perkembangan di sebuah masyarakat, katakanlah Gayo lah. Nggak usah besar-besar mikirin Indonesia gitu. Ternyata masyarakat Gayo itu punya peradaban, punya kebudayaan ganja, ya kita mulai aja di sana. Oh, Anda ingin tidak mau terburu-buru juga dengan melegalkan, tapi lihat dulu apa manfaatnya. Iya dong, kita manfaatin dulu, kita riset dulu, sorry. Yes. Masalahnya mau dimanfaatin udah kegebrek loh sama BNN. Itu dia problemnya. Gimana mau memanfaatkan? Udah ditangkap duluan satu linting aja udah pada ketangkep. Gimana logik Panji juga terkenal dengan seruan-seruan yang saya bisa bilang mendukung nggak? Iya. Mendukung pemanfaatan dan legalisasi ganja. Mendukung ganja aja. Mendukung ganja aja. Bang, jangan gitu dong lihatnya Bang. Langsung dingin deh. Apaan? Ditajam banget sebelah sini nih. Langsung TO. Enggak. Ya pertama-tama sejujurnya sebelum saya mulai saya cuma pengen bilang dibanding semua narasumber di sini saya paling tidak punya ilmu. Saya yakin saya di sini juga untuk menyebabkan ketawa-ketawa. Yang mungkin sebenarnya kita bisa ketawa juga kalau pada nyimeng bareng-bareng, tapi itu kan masalah berbeda. Bercanda bang. Kalau saya nggak boleh bercanda, ngapain saya di sini? Nggak, tapi keluar poinnya malam sendiri nggak? Apa? Sering keluar malam sendiri nggak? Sering untuk nyari nasi goreng bang. Karena saya suka lapar. Pertanyaannya kenapa saya lapar malam-malam? Tolong Anda jangan terlalu bahagia mahasiswa ya, santai aja, santai, kita tenang aja di sini, santai. Tapi itu resiko loh, dengan kayak gini Anda dianggap perusak moral anak bangsa. Panji perusak moral anak bangsa, endorser untuk narkoba. Ya sebenarnya masalah ganja ataupun tidak, orang boleh berpendapat apapun tentang saya. Dan mungkin aja mereka benar, siapa tahu emang saya merusak moral bangsa, saya juga nggak tahu juga. Kan terserah aja. Cuman ya saya hanya bisa bilang bahwa saya akan mengatakan apa yang saya yakini. Belum tentu saya benar, tapi ya setidaknya saya jujur mengeluarkan apa yang ada di kepala saya. Termasuk soal ganja. Saya mau, sebelum saya nanti lebih mengulik Panji lagi, Bung Jeffrey Tambayong.
Anda apa perspektifnya sebagai ketua forum organisasi kemasyarakatan anti narkoba? Bagaimana Anda melihat bahayanya ganja ini? Yang pasti Mbak Rosi, bahwa yang meninggal di Indonesia karena narkotika, termasuk salah satunya ganja, itu cukup signifikan. Data UNODC kan, United Drugs and Crime, di seluruh dunia, kalau saya bisa hitung di Indonesia ini hampir 10% kematian akibat narkotika, dan itu salah satunya dari ganja. Nah, bicara tentang ganja, saya mau katakan kita jangan masuk dalam perputaran. Satu hari 40-70 orang mati karena narkotika. Nggak ada Pak record kematian karena ganja itu nggak ada, 0. Silakan googling aja lah biar nggak susah. Googling aja, nggak ada kematian oleh ganja itu 0. Jadi tidak pernah ganja mengakibatkan rekor kematian. Itu yang pertama. Saya akan masuk ke tadi pertanyaan Mbak Ros. Jadi kalau misalnya kematian karena narkoba, menurut Anda itu bukan karena ganja? Bukan gitu? karena ganja. Ganja itu rekodnya 0. Nanti yang ngomong lebih banyak dokter lah, bukan saya. Saya bukan dokter. Saya mau tanya mohon maaf Abang Panji. Bang, kalau anak Abang punya anak Anak saya punya anak, berarti berarti dia saya kakeknya kakek. dong. Kira-kira lah. kira-kira begitu. Abang punya cucu atau kakek, mohon maaf kalau saya salah. Ya, Abang izinkan nggak ngisap ganja? iya, Izinkan? iya. Yakin? Tunggu, pertanyaannya mungkin bukan gitu Bang Jeffrey. Umur berapa? Kalau udah 21, dia bebas menentukan, boleh. Masa anak 5 tahun balita boleh? Dan Enggak. juga kan Bapak nggak bilang anak saya lagi di mana. Kalau lagi di Belanda, boleh dong. Jadi Mbak Rosti gini, Kalau saya rasa kita semua sepakat lah bahwa tidak ada satupun yang ingin mendukung anak Indonesia itu jadi pecandu narkoba. Menyalahgunakan narkoba. Saya rasa di meja ini dan seluruh yang menonton ini sepakat dengan itu. Yang ini menjadi diskusi terbuka ini lebih pada soal tanaman ganjanya. Itu yang ingin saya tanyakan lebih lanjut. Apakah kita memang perlu membuka diskusi tentang mengeluarkan ganja dari jenis narkotika yang paling berbahaya? Kita sepakat bahwa narkotika, obat-obatan terlarang itu memang harus betul-betul dikendalikan dan tidak boleh disalahgunakan. Tapi soal tanaman ganja ini, apakah dia secara tumbuh-tumbuhan memang berbahaya sehingga memang tanaman ciptaan Tuhan ini haram hukumnya? Ya. Terserah, Bung. Kalau menurut saya atau ini adalah fakta. Dan saya selaku ketua Vokan dan organisasi-organisasi anti narkoba lain kan, kami katakan kami akan menolak. Kami akan ada barisan paling depan untuk menolak ini, apapun resikonya. Baik. Karena kami sudah lihat tiap hari kehancuran akibat narkoba dan salah satunya jenis ganja. Baik. Di saat banyak negara sudah melegalkan ganja, mengapa di Indonesia ganja masih dianggap berbahaya?